Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang tema kita kali ini bagaimana membahas satu buku ya. Jadi ini adalah buku lain yang saya ambil dari satu buku yang sangat bagus sekali. Judulnya bahasa Inggris, tapi ini bisa diterapkan di berbagai macam ya bahasa. Jadi ini terkait dengan penerapan bahasa linguistik terapan, yaitu yang terkaitan dengan pembelajaran bahasa. Ini buku judulnya yaitu How Languages Are Learned. Jadi bagaimana bahasa-bahasa itu diajarkan. Ya, ini salah satu pengarangnya yaitu adalah dua orang, Patsy dan Nina Spada. Ini adalah tokoh terkenal di dunia eh, pembelajaran bahasa asing atau bisa ada namanya Research Study of Language Acquisition atau eh, Ad-Dirasah li Iktisabil Lughah. Jadi bagaimana riset penelitian tentang perolahan bahasa dengan praktek kelas. Jadi ini buku adalah hasil dari sebuah riset pemerolahan bahasa di praktek sebuah kelas. Kemudian dalam tujuan utama dalam buku ini adalah yaitu untuk menghubungkan teori pemerolahan bahasa, yaitu bahasa satu dan bahasa kedua, dan untuk membantu guru menilai atau materi berbasis riset, menyediakan preview, ringkasan, pertanyaan refleksi per bab, kemudian ada dukungan sumber daring pada beberapa edisi. Ini bukunya sangat menarik sekali kalau kalian mau mempelajarinya. Ya, selanjutnya yang dibahas pada buku ini yaitu pertama adalah topiknya, yaitu adalah tentang apa namanya itu urutan milestone, urutan perkembangan dari 0 sampai 3 tahun, kemudian prasekolah, sebelum sekolah, kemudian usia sekolah. Ini adalah perkembangan dari 0 sampai 3 tahun. Kemudian ini ada perkembangan ini ya, perkembangan anak untuk belajar bahasa asing ya. Dari 0 sampai 3 tahun, kemudian sebelum sekolah ini anak-anak TK, kemudian usia sekolah ini sudah masuk SD. Dari penjelasan ini, dari bab ini, kemudian dibahas secara rinci dari tiga teori penting, yaitu adalah teorinya behavioris, kemudian inatis, kemudian interaksionis. Jadi bagaimana anak itu bisa belajar bahasa dari tiga sudut pandang ini. Pertama, behavioris mengatakan bahwasanya anak itu bisa belajar bahasa karena kebiasaan, karena terbiasa mendengarkan orang tuanya berbicara. Maka dengan kebiasaan ini dia bisa belajar bahasa. Kemudian ada inatis. Inatis itu mengatakan bahwasanya anak itu dari awal itu sudah diberikan sebuah dikaruniai sebuah kapasitas bawaan mereka bisa berbahasa. Nah, ini inatis itu yang menyebabkan mereka bisa bisa berbahasa. Kemudian ada yang interaksionis, di mana ada input dan ada interaksi. Tanpa ada input, interaksi dengan orang tuanya, dengan sekelilingnya, maka anak itu tidak akan bisa berbahasa. Nah, jadi ada input interaksionis seperti itu. Nah, sehingga dari ketiga ini, dari lensa penjelasan tiga ini sangat menarik sekali untuk dibahas itu dalam buku ini. Kemudian kita sekarang banyak sekali tumbuh kembang anak mereka bisa menguasai lebih dari satu bahasa. Jadi bilingualisme masuk anak-anak dan variasinya sangat banyak sekali sekarang. Kenapa? Karena saat ini anak-anak itu tidak hanya terpapar oleh orang tuanya saja, tapi mereka juga bisa belajar dari eh,
guru dari apa namanya itu gadget ya, dari media sosial dan lain sebagainya. Mereka mengetahui kata-kata asing juga bisa. Jadi kemudian implikasi untuk ekspresi realitas di kelas bahasa. Kemudian implikasinya terhadap ekspektasi realitas di kelas bahasa. Jadi implikasinya apa sih ketika mereka ini dari bawaannya sudah bilingual, sudah mempunyai lebih dari satu bahasa. Realitasnya bagaimana di kelas bahasa? Kelas bahasa itu kelas yang dimana bahasa itu diajarkan di kelasnya. Jadi misalnya kayak anak saya mungkin di kelasnya sudah diajarkan eh, apa ekstrakurikuler ya, misalnya bahasa Inggris suruh memilih antara bahasa Inggris, bahasa Arab, nah, mereka memiliki bahasa Inggris atau bahasa Arab. Kemudian juga kalau misalnya kebanyakan anak-anak PAUD, anak-anak TK di Indonesia itu kebanyakan sudah diajarkan aspek aspek bahasa Arab yang hanya berupa bunyinya. Jadi kita dikenalkan dengan cara membaca ya itu juga termasuk dari pengenalan bahasa asing, ya, terutama bahasa Arab. Walaupun mereka tidak mengerti artinya, tapi sudah belajar bunyinya. Nah itu ya. Kemudian dapat dilihat sini adalah bahasa kedua, bahasa yang kedua, bahasa kalau misalnya bahasa kedua mungkin bahasa Inggris atau bahasa Arab gitu ya, dipengaruhi oleh karakteristik pelajar. Jadi dipengaruhi oleh karakteristik pelajar, kondisi belajar dan konteks penggunaannya. Jadi karakteristik pelajar itu bagaimana? Itu dipengaruhi sekali. Kalau misalnya dia benar-benar mempunyai motivasi tinggi untuk belajar, maka dia akan bisa bahasa tersebut dengan cepat. Tapi kalau misalnya Tapi kalau misalnya dia karakteristiknya pelajarnya sudah malas-malesan, maka untuk bisa bahasa keduanya sangat rendah sekali. Jadi tergantung dari karakteristik pelajar. Ada seorang anak yang dia mempunyai kemampuan untuk bisa belajar menguasai bahasa kedua dengan cepat itu ada. Jadi karakteristik belajar itu sangat memengaruhi. Kemudian kondisi belajar juga sama. Bagaimana kondisinya? Jadi kondisi belajar misalnya terpengaruh dari kondisi kelasnya, lingkungannya, kemudian materinya, kemudian akses belajarnya itu sangat mempengaruhi kondisi belajar juga. Jadi kalau misalnya di sekolah-sekolah yang sangat misalnya elit ya, sangat elit, mereka kadang-kadang anak-anaknya itu misalnya SD yang sangat internasional gitu, misalnya SD-nya mereka diajarkan secara langsung bahasa Inggris dari guru-guru yang mempunyai pengalaman bahasa Inggris atau guru asli, guru native ya bahasa Inggris. Maka bahasa keduanya, misalnya bahasa Inggrisnya sangat lancar sekali. Di kondisi belajarnya seperti itu. Beda dengan kondisi belajar di mana anak didik itu tidak mempunyai akses yang sangat privilege seperti itu, yang terbatas ya, yang terbatas, maka ya dipengaruhi juga perkembangannya. Kemudian konteks penggunaan. Di mana penggunanya bagaimana nih konteks penggunanya apakah hanya untuk belajar saja untuk menambahkan ilmu wawasan saja atau memang ini digunakan untuk kerja dan keseharian konteks penggunanya dipengaruhi jadi misalnya kayak konteks korektif pelajarnya dia dia ingin sekali untuk belajar bahasa asing ya misalnya kayak bahasa Korea atau bahasa Jepang gitu kan. Konteks penggunanya dia untuk kerja misalnya. Nah, itu dipengaruhi sekali. Maksudnya, oh saya ingin kerja, saya ingin lulus, saya ingin diterima di luar negeri untuk bekerja. Maka konteks penggunanya untuk bekerja itu sangat mempengaruhi di mana dia eh, karakteristiknya pelajarannya termotivasi untuk mencari kerja, untuk memperbarui hidup mereka. Maka eh, penguasaan bahasa kedua sangat dipengaruhi oleh hal tersebut. Jadi dipengaruhi oleh tiga ini ya, karakteristik pelajar, kondisi belajar, dengan konteks penggunaan.
Kemudian ada analisis kesalahan, konsep interlanguage membantu membaca sistem sementara pelajar. Jadi dalam seorang guru itu harus mempunyai eh, kemampuan untuk menganalisa keadaan, yaitu dengan cara analisis kesalahan, analisis error atau analisis kesalahan. Di, di analisis kesalahan itu bagaimana sih analisis kesalahan itu bisa membandingkan atau menyamakan suatu apa namanya itu komparasi ya, membandingkan antara bahasa yang benar, bahasa aslinya dengan bahasa yang dipakai oleh anak-anak. Kesalahannya di mana ini? Nah, kemudian ada konsep interlanguage. Interlanguage itu adalah campuran bahasa di mana bahasa pertama ada pengaruhnya terhadap bahasa keduanya. Jadi membaca sistem sementara pelajar. Kemudian ada pola urutan perkembangan. Jadi ada pola urutan perkembangannya, ada developmental sequence-nya di banyak aspek bahasa, ada beberapa perkembangan. Kemudian pengaruh bahasa pertama tidak hanya mentransfer, tapi juga interaksi dengan input dan tugasnya. Jadi jadi bahasa pertama itu sangat mempengaruhi terhadap kemampuan bahasa kedua ya. Jadi kalau misalnya bahasa pertamanya itu apa sih pengaruhnya? Ada pengaruh negatif dan ada pengaruh positif bahasa pertama itu. Pengaruh positifnya, misalnya pengaruh positifnya adalah misalnya eh, kita sudah dikenali dengan eh, kemampuan dikenali dengan apa itu subjek, apa itu kata kerja, apa itu dan sebagainya kita sudah mengenali tersebut sehingga kita selanjutnya kita hanya menyamakan saja, mencocokkan dengan bahasa keduanya. Nah, gitu ya. Pengaruh bahasa pertama. Ada juga pengaruhnya yang bersebut dengan negatif transfer atau ada pengaruh negatifnya. Pengaruh negatifnya adalah kadang mengucapkan bahasa kedua atau bahasa Arab ada kesalahan di mana eh, bahasa keduanya itu bahasa Arabnya itu tidak sesuai dengan bahasa Arab malah malah sama dengan bahasa pertamanya. Nah, itu negatif transfer. Contohnya apa? Contohnya em, contohnya misalnya lagi dandan gitu ya. Lagi dandan bahasanya kan ana astakhdim atau astamil atau astamil al-libas misalnya bahasa Arabnya ya. Tapi kalau misalnya ada kesalahan di situ dia misalnya lagi itu kaman, kemudian dan itu wawa, kaman wawa. Nah, itu kesalahan transfer gitu ya. Ada juga di mana ada apa namanya itu intonasi-intonasi atau bunyi-bunyi yang menyerupai bahasa pertama, tidak 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 sama dengan bahasa kedua. Contohnya kayak bunyi F, bunyi fa dalam bahasa Arab diganti dengan bunyi P gitu ya. Misalnya afwan jadi apwan. Nah, itu adalah transfer negatif di mana bahasa pertama memengaruhi secara negatif terhadap bahasa keduanya. Nah, itu ya ini harus dipelajari tersebut. Kemudian area yang dibahas mencakup kosakata, pragmatik, fonologi, dan sampling data bahasa pelajar. Ini adalah poin kuncinya. Jadi untuk mempelajari bahasa kemampuan pembelajaran bahasa kedua dalam konteks kelas ini ya, dalam bukunya ini. Kemudian setelah itu kerangka berpikir praktis. Ya, ini adalah apa? Bagaimana seorang guru harus mempunyai kerangka berpikir praktis di mana karakteristik kognitifnya ada intelijensi, aptitud bahasa, dan gaya belajarnya. Intelijensi adalah kemampuan berpikir anak didiknya atau gurunya. Kemudian aptitud bahasa. Aptitud bahasa adalah motivasi dia dalam berbahasa ya. Kemampuan motivasi dia dalam berbahasa. Kemudian gaya belajar. Gaya belajar itu di mana bagaimana murid itu gaya belajarnya. Ada gaya belajarnya dengan cara menghafal, ada gaya belajarnya dengan cara eh, apa namanya itu menulis, note taking, ada dengan gaya belajarnya masing-masing, ada berbagai macam. Jadi karakteristik kognitifnya di situ. Kemudian afektif dan sosialnya kepribadian juga dipengaruhi.
sikap dan motivasinya bagaimana. Kemudian, maaf tadi ya salah ya. Jadi karakteristik kognitif itu adalah intelijensi, kepintarannya, kemampuan dia menganalisa, kemampuan dia apa namanya itu mendidaksi atau kemampuan kepintaran seseorang. Aptitude bahasa itu adalah potensi atau bakat secara alami dia dalam berbahasa. Kemudian gaya belajarnya ini dipengaruhi. Kemudian afektif atau sosialnya, kepribadiannya bagaimana, sikap dan motivasi dia belajar, kemudian identitas dia dan afiliasi, identitas atau afiliasinya itu sosialnya, identitas misalnya dia adalah orang ada orang Jawa dan lain sebagainya, afiliasinya dari mana. Kemudian usia instruksinya, jadi ada namanya critical period. Kemudian laju belajar sama hasil akhir, implikasi bagi desain kelas. Dan ini adalah kerangka berpikir secara praktis atau eh, perbedaan individual antara murid satu dengan lainnya. Kita harus mengetahui hal ini. Ada karakteristik kognitifnya di mana ada intelijensinya kan setiap anak kan pasti mempunyai intelijensi atau kepintaran yang beraneka ragam ya. Tidak semuanya berbakat di bahasa, ada yang berbakat di lainnya. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada bakat bahasanya sangat mahir sekali dan gaya belajarnya bagaimana, gitu ya. Ada gaya belajar dengan saya tidak bisa belajar dengan apa suasana yang sangat sangat ramai. Saya suka belajarnya dengan tenang. Ada seperti itu. Nah, ada saya suka gaya belajarnya yang dituntun atau di apa dibina secara tutorial seperti itu. Ada saya gaya belajarnya dengan cara mandiri, macam-macam ya, individual differentiesnya. Kemudian ini ada mana tadi? Jadi ini ya penjelasan tentang pembelajaran bahasa kedua. Jadi ada beberapa teori. Di sini ada teori behavioris, di mana behavioris ini hampir sama dengan cara orang untuk melatih hewan, itu behavioris. Begitu. Di mana ini ya kalau behavioris itu bahwasanya manusia bisa belajar dengan cara dilatih terus-menerus. Nah, gitu. Ada latihan pola, penguatan, pembentukan kebiasaan historisnya. Jadi dilatih dia terus-menerus. Ini behavioris. Tanpa adanya latihan terus-menerus, ini maka dia tidak bisa. Ini behavioris. Dan kadang pendekatan behavioris ini sama hanya kayak kita melatih melatih kucing, melatih hewan. Misalnya kan dilatih kan, kalau misalnya hewan suatu gajah misalnya kayak di sirkus bisa berdiri di atas balon yang besar itu kan dilatih terus-menerus. Itu sama kayak seperti itu. Sama kayak manusia seperti itu. Dan dengan dilatihnya itu dikasih pancingannya misalnya kayak eh, kamu kalau misalnya belajar dilatih terus-menerus nanti saya akan kasih kamu nilai bagus atau saya akan kasih kasih kamu hadiah dan lain sebagainya. Ada pancingannya di behavior seperti itu. Kemudian ada inatis. Inatis itu adalah bahwasanya manusia tanpa adanya dilatih, mereka mempunyai kapasitas bawaan sadarnya untuk bisa belajar. Dengan seperti itu harus ada pemicunya, inputnya harus ada. Inputnya seharus ada atau pemicunya. Jadi input itu sebagai pemicu. Ya, pemicunya misalnya kayak dia punya, jadi manusia semuanya adalah punya kapasitas dasar. Jadi tanpa harus dilatih terus-menerus,
itu mereka sudah mempunyai kapasitas mereka sendiri, sehingga kita harus ada pemicunya. Pemicunya misalnya dengan cara belajar di kelas atau dengan cara diajak ngobrol secara langsung. Nah, itu inatis pemicunya. Ada peran bawaan. Kemudian ada kognitif, di mana pemrosesan informasi, noticing, praktek, dan ini kognitif ya, secara kognitif pemahaman. Jadi di mana aplikasinya di diproses informasinya, pemrosesan informasi. Jadi kognitif itu adalah di mana? Jadi kayak semacam apa ya? Jadi semacam kayak manusia itu semacam kayak CD, atau kalau kalian tahu CD kan, blank itu kan, belum ada isinya, tapi ini bisa ditulis, bisa diisi apapun itu. Jadi pemrosesan informasi seperti itu. Kemudian noticing, prakteknya spesiesnya ini kognitif. Jadi ada, kita mempunyai kayak ya kayak CD dan lain sebagainya. Hanya perlu ada diisi di situ. Nah, ini pemrosesan dengan cara pemrosesan informasi, kemudian mengetahui apa, noticing itu mencatat atau apa namanya itu, mengingat-ingat dengan praktek, kemudian dengan praktek dan lain sebagainya. Kemudian ada namanya socio-cultural, jadi belajar lewat media sosial, bahasa berbagai alat berpikir dan sebagainya. Ini socio-cultural. Nah, gitu ya. Empat perspektif dari ini ya. Jadi bisa ini ini dari berbagai sumber. Socio-cultural itu dari aplikasi di bab learning by talking. Jadi belajar sambil berbicara. Jadi belajar sambil praktek berbicara. Ini socio-cultural. Jadi langsung praktek gitu loh. Jadi kayak di pondok-pondok modern, kayak di Gontor dan sebagainya, ini socio-cultural. Socio-cultural di mana anak itu dipaksa untuk apa namanya itu, belajar bahasa asing dengan cara belajar secara langsung, jadi ngobrol dan seperti itu. Nah, itu belajar talking atau sociocultural. Itu ya. Jadi ini empat perspektif yang dibahas. Kemudian setelah itu eh, ini masuk ke bab limanya, apa yang diamati, jadi apa sih observing learningnya, bahasa kalau misalnya belajar, sekarang sebagai guru nanti, untuk di classroom bahasa asing, bahasa kedua, bahasa Arab, atau bahasa lainnya, yang diamati adalah konteks dan pola interaksinya. Jadi apakah disetting secara natural dan disetting dengan interaksional. Ada pola kelas yang disetting di situ secara alami, natural. Ya, kemudian ada pola atau kelas yang disetting untuk instruksional. Instruksional itu adalah di mana ada guru, ini konvensional ya, ada guru untuk belajar mengajarkan anak-anak belajar bahasa Arab. Nah, settingnya instruksional. Jadi untuk anak-anak diinstruksikan untuk seperti ini, untuk membuka buku, untuk membaca ini, dan itu instruksional. Kemudian ada settingnya itu natural. Natural itu bagaimana? Naturalnya, mereka tidak diinstruksikan untuk membaca atau apa, tidak, tapi mereka secara natural itu berkonf, eh, apa namanya itu, bermuhadasah secara langsung dengan gurunya, dan gurunya ketika itu menggunakan bahasa asingnya, yaitu bahasa Arab, ya, dan natural, bahasa gurunya berbicara bahasa Arab dan sebagainya, dan eh, menurut suruh apa nama itu, secara natural untuk berbicara dan berkomunikasi secara natural. Nah, itu ya, itu setting natural. Jadi bagaimana disetting secara natural, alami, sebagaimana mereka layaknya belajar di negara tersebut. Nah, gitu ya, berbicara atau berkomunikasi atau hidup langsung di negara tersebut. Nah, itu setting natural dan setting instruksional. Kemudian ada struktur, atau apakah kelasnya itu didasarkan atas struktur atau untuk komunikasi, jadi instruksi komunikasi. Kemudian ada perbandingan gitu, jika kan juga harus menggunakan cara perbandingan interaksi antara guru dengan dengan murid. Bagaimana yang efektif, bagaimana? Apakah interaksi yang bagus itu ketika misalnya kayak materi muhadasah ya, atau materi kalam misalnya,
ketika mungkin ketika praktek bicara bahasa Arab, ketika guru dan murid-murid mungkin agak enggan, tapi ketika mereka suruh ngobrol dengan sesama temannya, mungkin mereka akan tidak ada rasa enggan sehingga mereka bisa leluasa untuk untuk berbicara. Nah, itu ya. Jadi ada perbandingan situ. Kemudian ada skema observasi dan etnografi kelas. Jadi ada etnografi kelas itu adalah pola untuk mengamati ya, etnografi itu. Nah, di kelas itu biasanya kayak etnografi meng apa namanya itu eh mengamati sebuah kelas dengan sudut pandang etnografi. Jadi, etnografi itu berarti me- berawal dari asumsi bahwasanya kelas ini ada sebuah budaya tertentu di mana ada guru dan ada murid, murid-murid juga mempunyai latar belakang tertentu. Nah, gitu ya, etnografi kelasnya. Kemudian fokus pada bahasa di kelas, ada corrective feedback, kemudian pertanyaan di kelas, kapan fokus bentuk muncul dalam aktivitas komunikatif. Nah, ini ada fokus bahas pada bahasa di kelas. Ada corrective feedback itu adalah bagaimana guru itu ada feedback untuk mengkoreksi anak-anak. Nah, kemudian mengajukan pertanyaan untuk di kelas ini, pertanyaan di kelas. Apa? Jadi ada feedback, ada komunikasi antara dua arah, antara guru dan muridnya. Begitu ya. Kemudian ini contoh temuan klasik atau corrective feedback ya atau contoh risetnya ini. Eh, jadi temuan-temuan klasik di mana feedback corrective feedback atau di mana seorang guru ketika mengajar di kelas kebanyakan mereka memakai apa gitu untuk corrective feedbacknya. Jadi yang paling sering dipakai itu adalah, tapi sering tidak diikuti adalah, paling sering dipakai adalah recast. Ya, recast itu casting ulang. Jadi mengcasting ulang. Jadi apa namanya itu, sebentar. Jadi biasanya recast itu adalah mengcasting. Jadi kalau misalnya bahasa perfilman itu mengcasting ulang. Jadi dirombak ini nih. Jadi misalnya kayak contohnya misalnya mereka disuruh untuk anak disuruh untuk menjadi sebuah layaknya guru. Jadi misalnya anak, misalnya bukan hanya guru yang menyampaikan pelajaran, tapi murid juga bisa. Jadi misalnya seperti itu loh. Atau misalnya kayak semacam percakapan di sana murid bisa menjadi ayah, bisa menjadi ibu dan lain sebagainya. Itu recasting. Yang ada recasting, kemudian ada elicitation, klarifikasi, meta linguistik, klarifikasi, eksplisit dan repetisi. Nah, kemudian setelah itu elicitation. Elicitation itu adalah di mana mengumpulkan informasi atau kebutuhan secara strategis melalui percakapan atau interaksi yang tampak biasa. Jadi mengumpulkan informasi dengan cara diajak ngobrol, itu elicitation. Jadi orang yang diajak ngobrol ini tidak sadar bahwasanya guru itu mau mengumpulkan informasi. Nah, itu namanya elicitation. Kemudian mengklarifikasi.
Jadi tanya, berklarifikasi, apakah sudah paham? Itu klarifikasi ya. Kemudian metalinguistik. Metalinguistik itu adalah um, kebawaan sadar dari sebuah bahasa. Jadi metalinguistik. Metalinguistiknya misalnya kayak hmm, anak secara perlahan-lahan, jadi guru mengajarkan dan secara metalinguistik, secara bawah sadarnya, murid itu tanpa disadari mereka bisa. Nah, itu metalinguistik. Kemudian eksplisit dicanain secara eksplisit. Ya. Kemudian repetisi diulang terus. Nah, dia. Ini teknik-tekniknya. Jadi temuan klasik. Jadi ada recast, ada elicitation, dan lain sebagainya. Corrective feedbacknya. Ya, ini contohnya. Ya, ini adalah desain pelajaran. Jadi, tujuan bahasa jelas, untuk apa, fungsinya apa, input cukup kaya, apakah contoh bersama pelatihan. Ya, ini salah satu bagaimana bahasa diajarkan di dalam kelas. Ya, how language are learned, bagaimana bahasa diajarkan dalam bukunya. Ini ada ringkasan ya, ringkasan dari buku How Languages Are Learned. Bagaimana bahasa itu diajarkan dalam buku ini, ringkasan bahasanya. Ya, baik ini saja dari saya untuk pertemuan yang mungkin ini singkat ya. Ini saya rekam, nanti bisa di-share ke teman-teman ya untuk dipelajari lagi, diajarkan, dipelajari. Kemudian setelah itu ada tugas dari saya yang berkaitan tentang ini. Tugasnya nanti silahkan eh, dalam 10 menit lagi berakhir ya. Jadi nanti tugasnya silahkan dikerjakan. Nanti saya share, dikerjakan saja. Nah, tadi ada dari teman-teman sebanding tidak bisa hadir dikarenakan ada tahlilan ya. Kebanyakan ada tahlilan karena mertuanya dari yainya meninggal. Ya, tidak masalah. Jadi tidak ini eh, akan saya akhiri dan sudah saya rekam. Nanti bisa kalian simak kembali penjelasan saya tentang ini. Nanti saya lihat kalau filenya besar, nanti saya upload di YouTube. Kalau filenya tidak besar, mungkin saya akan langsung ke share di kalian. Baik, ada pertanyaan dari yang hadir di sini ada pertanyaan. Kita hadirnya berapa orang ini? 3 orang ya. Salah satu Anfarin. Ya, tidak masalah ya. Nah, nanti saya akan bagikan rekamannya. Nanti kalian akan simak. Ya, begitu saja dari saya. Apakah sudah kedengaran? Kedengaran ya saya ya? Jelas ya? Iya, Kak. Baik, terima kasih. Ini saja. Nanti rekamannya saya akan share. Jangan takut, nanti akan saya share. Baik, ini saja. Nanti tugasnya akan menyusul. Tugasnya itu adalah pengganti dari perkuliahan yang apa namanya itu yang kurang ya. Baik, itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.